Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inita Della Derisha Putri dari kelas 11 Bahasa nomor absen 9. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas bersama-sama terkait materi masa kekuasaan Raffles di Indonesia. Topik yang akan kita bahas pada materi ini antara lain yang pertama, masuknya Inggris ke Indonesia, yang kedua, penunjukan Raffles, yang ketiga, kebijakan Raffles di berbagai bidang, yang keempat, kegagalan Raffles, dan yang kelima, akhir pemerintahan Raffles. Masuknya Inggris ke Indonesia. Berawal dari kekalahan Belanda, Inggris berhasil merebut kekuasaan Indonesia pada tanggal 18 September tahun 1811 dengan mengadakan sebuah perjanjian yang dikenal dengan Kapitulasi Tuntang. Nah, apa sih isi perjanjian Kapitulasi Tuntang? Isi perjanjian Kapitulasi Tuntang adalah yang pertama, Pulau Jawa, Palembang, dan Makassar diserahkan kepada Inggris. Yang kedua, semua anggota tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Yang ketiga, Inggris tidak mengakui semua hutang-hutang Prancis selama masa Dendels. Yang keempat, pengawal Belanda dijadikan sebagai pegawai pemerintahan Inggris. Selanjutnya, penunjukan Raffles. Jadi, ketika Inggris menduduki kekuasaan wilayah Indonesia, orang yang pertama kali ditunjuk sebagai jenderal atau letnan gubernur adalah Thomas Stafford Raffles, yang merupakan letnan gubernur EIC untuk wilayah Hindia Belanda. Pengangkatan Thomas Stafford Raffles ini adalah atas perintah penunjukan gubernur jenderal EIC atau Inggris yang berkedudukan di India, yakni Lord Minto. Maka, sejak tanggal 19 Oktober tahun 1811, Raffles kemudian memerintah wilayah Hindia Belanda dan melaksanakan kebijakan-kebijakannya di Indonesia. Sedikit tentang Raffles. Raffles ini merupakan seseorang yang menganut paham liberalis. Jadi berbeda dengan tokoh-tokoh Belanda sebelumnya yang lebih revolusioner dan keras. Walaupun tidak berbeda dengan praktek penjajahan seperti yang dilakukan oleh bangsa Eropa lainnya, namun, Raffles membuat sedikit perubahan-perubahan dalam sistem pemerintahan yang dilaksanakannya pada tahun 1811 hingga pada tahun 1816. Jadi, pada dasarnya, praktek penjajahan yang dilaksanakan oleh Belanda atau Republik Batav sebelumnya dengan masa Inggris kepada masa pemerintahan Raffles itu sebenarnya sama saja, yaitu mengambil kekayaan alam, sumber daya alam, dan mengeksploitasi segala yang ada di Indonesia. Tetapi, ada perubahan-perubahan dalam sistem pemerintahan yang diterapkan oleh Raffles sendiri. Nah, apa saja sistem yang diterapkan oleh Raffles? Yang pertama adalah di bidang ekonomi. Raffles menghapuskan sistem penyerahan wajib atau verlicte referanti, kemudian pajak hasil bumi atau sistem kontingenten dan preangstelsel yang diterapkan sejak masa VOC hingga masa pemerintahan Dendels, dan pada masa Raffles ini, semua kebijakannya dihapuskan. Kemudian, yang kedua, Raffles mengganti sistem yang tadi dengan penerapan sistem sewa tanah atau landrent. Kemudian, Raffles juga memberikan kebebasan kepada para petani untuk menanam tanaman ekspor. Selain itu, Raffles menerapkan sistem wajib pajak per individu. Jadi, kebebasan tadi yang diberikan kepada petani tidak serta-merta mereka lepas dari pajak. Jadi Raffles tetap memberlakukan pajak kepada para petani untuk tetap menjalankan kegiatan perekonomian Inggris di Indonesia. Dan yang terakhir, Raffles mencoba memperkenalkan sistem ekonomi uang dalam pembayaran pajak. Selanjutnya dalam bidang pemerintahan. Jika pada masa Dendels ia membagi Pulau Jawa menjadi 9 prefektur, kemudian pada masa Raffles menerapkan sistem keresidenan. Nah, keresidenan ini jika sekarang hampir serupa dengan wilayah otonomi atau provinsi. Jadi, Raffles membagi menjadi 16 keresidenan yang terdapat di Pulau Jawa. Kemudian, Raffles memperbaiki hubungan baik dengan penguasa-penguasa lokal, terutama mereka yang dulu pernah membenci kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Dendels. Selanjutnya, pada masa pemerintahan Raffles, seluruh bupati atau penguasa-penguasa lokal yang sebelumnya pada masa Dendels merupakan perpanjangan tangan pemerintah itu diganti dan diangkat menjadi pegawai pemerintah kolonial. Kemudian untuk mengurangi terjadinya penyelewengan atau tindak korupsi, maka Raffles menghapuskan peran bupati yang sebelumnya dianggap atau ditugaskan sebagai pengurus pemungut pajak. Kemudian pada bidang sosial dan hukum, Raffles menghapuskan sistem kerja rodi yang sudah diterapkan pada masa Dendels. Kemudian, Raffles juga melarang perbudakan.
Walaupun sebenarnya pada masa pemerintahan Raffles tetap masih ditemukan perbudakan. Lalu, Raffles menerapkan sistem penjurian dalam peradilan. Sistem penjurian ini merupakan sistem peradilan seperti yang diterapkan oleh kerajaan Inggris. Selanjutnya, Raffles membentuk badan hukum antara lain ada Court of Justice yang terdapat pada setiap presiden, yang kedua Court of Request yang terdapat pada setiap divisi, dan yang ketiga Police of Magistrate. Nah, itulah badan-badan hukum yang dibentuk oleh Raffles guna untuk menyelesaikan masalah hukum yang ada di wilayah kekuasaannya. Kemudian, bidang ilmu pengetahuan. Jadi Raffles ini adalah salah satu tokoh Eropa yang antusias terhadap kebudayaan lokal Indonesia. Hal ini terlihat dari beberapa penelitian Raffles terhadap kebudayaan lokal Indonesia. Dan hasil penelitian tersebut ditulis oleh Raffles sendiri dalam satu buku yang berjudul History of Java dan buku lainnya yakni History of the East Indian Archipelago. Nah, jadi Raffles ini adalah salah satu tokoh Eropa atau bisa dikatakan penjajah yang peduli terhadap kebudayaan di wilayah jajahnya. Selain itu juga, salah satu peninggalan Raffles yang masih bisa kita lihat sampai sekarang adalah Kebun Raya Bogor yang terdapat di wilayah Bogor. Selanjutnya, yang tidak kalah penting adalah sumbangan Raffles terhadap keanekaragaman Indonesia, yaitu penemuan bunga Rafflesia arnoldi. Bunga ini terdapat di daerah Bengkulu, di mana pada saat itu Raffles sempat melakukan penelitian ke wilayah Bengkulu. Kemudian di akhir masa jabatannya, Raffles membentuk perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan atau yang disebut dengan Batavia Genootschap, yang merupakan kelompok atau perkumpulan pemerhati kebudayaan yang ada di Indonesia. Kegagalan Raffles. Secara umum, masa pemerintahan Raffles di Hindia Belanda memberikan kemajuan yang pesat dari para pendahulunya. Perbaikan tanah jajahan dan meningkatnya kemakmuran rakyat menjadi indikator peningkatan tersebut. Namun, ada beberapa kegagalan dari kebijakan Raffles ketika menjabat sebagai Letnan Gubernur di Jawa. Di antaranya, yang pertama, sulitnya mengubah budaya dan kebiasaan petani. Kurangnya pengawasan pemerintah dan peran kepala desa dan residen lebih kuat daripada sistem yang dibangun oleh Raffles. Hal ini terjadi karena petani lebih menghormati raja atau bupati dibanding pegawai Eropa. Yang kedua, banyaknya penyelewengan yang dilakukan oleh kepala desa dalam pengambilan pajak. Kepala desa membebankan pajak yang lebih banyak daripada standar pajak yang dibuat Raffles sehingga memperburuk keadaan. Yang ketiga, gagalnya penghapusan perbudakan dan monopoli perdagangan. Akhir pemerintahan Raffles. Pemerintahan Raffles tidak berlangsung lama. Hal ini berkaitan dengan berakhirnya masa jabatan Lord Minto yang digantikan oleh Lord Moira pada tahun 1813. Lord Moira tidak tertarik dengan kebijakan Raffles sebagai Letnan Gubernur Hindia Belanda yang dianggapnya hanya membebani anggaran pusat. Oleh karena itu, Raffles digantikan oleh John Vandal yang datang tanggal 11 Maret 1816. Bertugas mengawasi kantor hingga Belanda mengambil alih beberapa bulan kemudian. Setelah turun dari jabatannya di Jawa, Raffles ditempatkan di Bankolen pada tahun 1811. Selama menjabat sebagai Letnan Gubernur di Bankolen, Raffles banyak menerapkan kebijakan yang sama dengan kebijakannya di Jawa. Nah, itulah masa kekuasaan Raffles di Indonesia. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.